Ayat hari ini adalah Markus 2, ayat 23-28. Mari kita baca bersama. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka, kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Pagi ini jalanan agak licin dan cuacanya sangat dingin. Tetapi saya memberkati jemaat kita sekalian dalam nama Tuhan yang telah datang ke bait suci untuk beribadah. Tadi malam saat saya pulang kerja, turun sedikit salju. Jalanan mungkin licin, jadi saya harap Anda semua aman dan terhindar dari kecelakaan saat pergi dan pulang. Hari ini, kita akan membahas tentang hari Sabat. Pada ibadah dedikasi pejabat gereja minggu lalu, pendeta tamu telah menjelaskan dengan sangat baik secara alkitabiah mengenai makna hari Sabat dan hari Tuhan. Penciptaan dan hari Sabat, lalu keselamatan dan hari Sabat, serta kebangkitan dan hari Tuhan. Jika dirangkum seperti ini, sebenarnya gambaran umum tentang hari Sabat di dalam Alkitab hampir seluruhnya telah selesai. Peristiwa dalam nas hari ini dimulai dari tindakan yang seperti kesalahan atau kecerobohan para murid. Mari kita baca bersama nas hari ini. Ayat 23 hingga 24. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Amin. Yesus dan para muridnya sedang berjalan melewati ladang gandum pada hari Sabat. Saat itu, para murid memetik bulir-bulir gandum. Meskipun Markus tidak mencatatnya secara rinci, jika kita melihat perkataan Yesus yang mengikutinya atau Injil-Injil lainnya, kita dapat menduga bahwa para murid tidak hanya memetik bulir gandum, tetapi juga memakannya. Melihat hal ini, orang-orang Farisi mengecam mereka. Alasan kecaman mereka bukan karena mereka mencuri bulir gandum, melainkan karena mereka melanggar hari Sabat. Meskipun mereka memetik dan memakan gandum dari ladang orang lain, hukum Taurat tidak menghukum hal itu sebagai pencurian. Sebaliknya, hal itu diizinkan bagi para musafir dan orang-orang yang lemah. Namun, dalam hal peraturan hari Sabat, orang Yahudi memiliki aturan yang sangat kuat, yaitu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Orang Yahudi menganggap mereka telah melanggar hari Sabat jika melakukan pekerjaan berat atau banyak pekerjaan. Misalnya, jika mereka berjalan melebihi jarak tertentu atau melakukan pekerjaan yang menggunakan tenaga, mereka dianggap melanggar hari Sabat. Namun, dalam beberapa kasus lain, bahkan pekerjaan kecil yang tidak melelahkan pun dianggap sebagai bekerja jika situasinya berubah atau bentuknya berubah. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, jika payung sedang terbuka lalu dilipat, itu adalah pekerjaan. Jika payung sedang terlipat lalu dibuka karena hujan, itu juga menjadi pekerjaan, karena keadaannya berubah. Saya pernah menjelaskan bahwa meskipun bukan pekerjaan besar, jika terjadi hal seperti itu, maka itu adalah pelanggaran terhadap hari Sabat. Memetik bulir gandum adalah mengubah bentuk bulir gandum tersebut. Oleh karena itu, hal itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dalam nas hari ini, Yesus membela tindakan ini dalam dua cara utama. Pertama, dia menggunakan kasus Daud sebagai contoh. Daud juga pernah memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan, kecuali oleh para imam. Dan dia berkata bahwa Daud tidak hanya memakannya sendiri, tetapi juga membagikannya kepada orang-orang yang bersamanya. Sebenarnya, timbul pertanyaan bagaimana perkataan ini dapat membela tindakan para murid. Dalam arti bahwa hukum Taurat dapat diizinkan bagi seseorang, atau sesuatu yang dilarang dapat diizinkan, mungkin hal itu dapat diterapkan secara luas. Namun, masalah yang terkait dengan Daud bukanlah masalah hari Sabat. Tampaknya, tidak ada hubungan langsung antara apa yang terjadi pada Daud dan apa yang terjadi pada para murid. Oleh karena itu, bagian ini harus dipahami sebagai nas yang mengungkapkan siapakah Yesus itu. Sama seperti Daud yang dalam kasus khusus melanggar tradisi dan peraturan, tetapi diizinkan,
tampaknya paling tepat untuk menafsirkan bahwa Yesus juga memiliki otoritas seperti Daud. Singkatnya, hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi seperti Daud, atau bahkan melebihi Daud. Kepada Daud, raja yang diurapi, Allah secara khusus mengizinkan hal yang dilarang. Demikian pula, Yesus, sebagai Kristus yang diurapi, juga dapat menerima izin dan toleransi khusus. Yesus adalah pribadi seperti Daud. Tidak hanya itu, ayat 28 mengatakan bahwa anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yesus bukan sekadar manusia di bawah hukum Taurat seperti Daud, yang menerima sedikit pertimbangan dan izin melalui kasih karunia khusus Allah. Sebaliknya, Yesus adalah pribadi yang jauh lebih unggul dari Daud, sehingga dikatakan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kata Tuhan di sini adalah kata yang Anda kenal baik dalam bahasa Yunani yaitu Kyrios. Itu adalah kata Tuhan, Lord. Alkitab Ibrani menyebut nama Allah yaitu Yahweh sebagai Adonai. Dan Septuaginta menerjemahkan Adonai ini ke dalam kata Yunani Kyrios. Jadi, Kyrios adalah kata yang menggantikan Yahweh. Berdasarkan hal ini, terjemahan harfiah dari ayat 12 adalah sebagai berikut. Sebab itu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Jika diubah kembali ke dalam ungkapan Ibrani, dapat ditafsirkan sebagai, sebab itu anak manusia adalah Yahweh juga atas hari Sabat. Ini berarti Yesus bukan sekadar pribadi yang diizinkan seperti Daud. Sebaliknya, ini berarti bahwa Yesus adalah pribadi yang mengizinkan Daud. Penafsiran ini sangat penting. Meskipun dia tampak seperti Daud, pribadi yang pada waktu itu memberikan pertimbangan kepada Daud, yang mengizinkan hal yang dilarang adalah Yesus, Tuhan kita. Memahami hal ini sangatlah penting. Di dalam nas hari ini, Yesus dinyatakan seperti ini. Bukan sebagai pribadi yang harus menaati hari Sabat, melainkan sebagai pribadi yang diakui secara luar biasa seperti Daud. Tidak. Bahkan melampaui pengakuan luar biasa itu, dia adalah pribadi yang secara luar biasa mengakui Daud, yaitu Tuhan, Allah Yahweh. Inilah Yesus yang digambarkan dalam nas hari ini. Untuk menjelaskannya dengan lebih mudah, dia bukan hamba, melainkan Tuan, Tuhan. Dia adalah Tuan atas hari Sabat. Dia yang memberikan hari Sabat kepada manusia. Oleh karena itu, dia bukanlah pribadi yang tunduk di bawah hukum dan tradisi, melainkan pribadi yang memerintah dan berkuasa atasnya. Jadi, dia adalah pribadi yang dapat memberi dan juga menghapuskan, yang dapat menetapkan peraturan dan juga membatalkan peraturan itu sendiri. Sosok seperti itulah Yesus yang dinyatakan dalam nas hari ini. Yesus adalah pribadi seperti ini. Meskipun dia dengan rela turun mengenakan tubuh manusia di bawah hukum Taurat, Yesus kita pada dasarnya bukanlah pribadi seperti kita yang harus membuktikan diri sebagai umat Allah dengan menaati hukum Taurat, melainkan pribadi yang sudah satu dengan Allah, Allah itu sendiri. Itulah Yesus yang dibicarakan dalam nas hari ini. Kedua, Yesus membalikkan pemikiran orang Yahudi pada masa itu tentang hari Sabat. Mari kita baca bersama ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Amin. Perbedaan pemikiran antara Yesus dan orang Yahudi terletak pada manusia. Orang Yahudi berpikir bahwa manusia ada untuk hari Sabat, ada untuk membuat hari Sabat kudus. Oleh karena itu, mereka menetapkan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat dan berusaha keras untuk melewatkan hari Sabat dengan baik. Namun, Yesus berkata bahwa hari Sabat ada untuk manusia. Dia yang memberikan hari Sabat sedang menjelaskan, inilah hari Sabat. Pertama, hari Sabat diberikan untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Jika bait suci adalah tempat yang dikuduskan, maka hari Sabat adalah waktu yang dikuduskan. Orang yang menaati hari Sabat, 1 hari dalam seminggu, adalah umat Allah. Sedangkan yang tidak menaatinya adalah orang bukan Yahudi. Mereka dibedakan oleh waktu. Melalui hal ini, secara alami muncul identitas sebagai umat Allah. Dengan menaati hari Sabat, bangsa Israel pasti mengingat dan mengukir di dalam hati mereka fakta bahwa kami adalah umat Allah. Di tengah berbagai situasi yang membuat mereka melupakan identitas mereka, dengan mengosongkan waktu ini secara kudus sekali seminggu untuk Tuhan, mereka pasti akan meneguhkan identitas mereka. Meskipun demikian, meskipun kami berada dalam situasi yang buruk dan hina ini, kami adalah umat Allah. Allah adalah Allah kami. Jadi, bukan manusia yang ada untuk hari Sabat, melainkan hari Sabat yang ada untuk manusia. Melalui hari Sabat, mereka dibedakan dari bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala, yang amoral, melakukan kekerasan, dan penuh dengan kejahatan, kebencian, serta pertengkaran. Mereka bukanlah orang-orang yang hidup mengikuti arus atau tren zaman, bukan orang-orang yang terbawa oleh nilai-nilai duniawi.
Melalui hari itu, hari Sabat, orang-orang dibedakan dan mengukir di dalam hati mereka fakta. Saya adalah umat Allah. Dan di dalam identitas sebagai umat Allah, mereka pasti akan mendapatkan penghiburan. Meskipun mereka hidup di masa yang sulit dan berat, tidak punya apa-apa, tidak punya apapun untuk dibanggakan, dan tidak ada yang mengenal mereka. Bahkan jika mereka berada dalam keadaan seperti tawanan yang ditawan di negeri asing, dengan menaati hari Sabat, dengan menguduskan hari itu, mereka pasti akan dikuatkan dan dihibur oleh pikiran. Aku adalah umat Allah. Kita adalah umat Allah. Allah memelihara kita. Dan Allah menuntun kita. Dengan menaati hari Sabat, dengan mengikuti ibadah subuh ini, kita harus memulihkan hal ini. Saudara-saudari yang terkasih, melalui hari Sabat, melalui perdebatan tentang hari Sabat, terungkap siapa Yesus itu. Dan juga terlihat bagaimana Yesus memandang hari Sabat. Yesus bukanlah pribadi yang menegaskan dirinya sebagai umat Allah dengan menaati hari Sabat, melainkan Dia adalah Tuhan atas hari Sabat yang menetapkan hari Sabat dan memberikannya kepada manusia. Kata Tuhan berarti Tuhan, Allah. Oleh karena itu, hari Sabat haruslah menjadi hari yang berpusat pada Tuhan itu, Tuhan kita. Dalam pengertian inilah, tradisi Protestan kita menyebut hari untuk mengingat dan memperingati Tuhan ini sebagai hari Tuhan. Artinya, hari milik Tuhan. Ini adalah hari untuk memikirkan Tuhan, mengukir Tuhan di dalam hati kita, mengingat kembali Dia yang adalah Tuhan kita, dan meneguhkan kembali di dalam hati bahwa kita harus mengakui Tuhan itu di setiap tempat dalam hidup kita. Kita harus memikirkan Tuhan itu. Ketika kita menjadikan hari Tuhan sebagai hari Tuhan yang sejati, hari yang berpusat pada Tuhan, maka hari Tuhan dapat menjadi hari untuk kita, hari untuk manusia. Melalui hari Tuhan, kita mengalami pemisahan dan menegaskan kembali identitas kita dengan pasti. Hari Tuhan adalah hari untuk mengingat siapa kita. Betapapun sederhananya kehidupan kita, itu bukanlah kehidupan yang menyedihkan, melainkan hari untuk mengingat bahwa kita adalah umat Allah yang pasti akan memerintah sebagai Raja di surga. Ini adalah hari untuk menyadari sekali lagi betapa besar dan menakjubkannya hati Allah bagi kita. Dan untuk memulihkan harga diri kita dari hati Allah itu, bukan dari harga diri yang kerdil. Kiranya hari ini Anda semua mengenal siapa Tuhan itu dengan benar. Mengukir sekali lagi di dalam hati betapa berharganya Dia memandang kita. Dan menjadi semua jemaat yang hidup dengan berani dan dengan harga diri sebagai, saya adalah umat Allah. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan.